Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamu semua, kembali lagi di podcast Esamu. Kali ini bareng aku Arda Fatristan Fahria dari kelas 11-4. Kita bakal ngebahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kakak-kakak kelas 12 yang bentar lagi ini bakal jadi maba ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai tips and trick menjadi maba. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Kali ini aku ditemenin sama narasumber kita. Mungkin Bapak dan Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Nama saya Muhammad Rizal Alif Ramadan, sarjana hukum magister hukum. Saya dari dosen prodi hukum bisnis Universitas Sugeng Hartono. Terima kasih. Sungguhnya perkenalkan, saya Najwa Yorino Dianingrum. Saya mahasiswi program studi hukum bisnis di Universitas Sugeng Hartono. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya Kak dan Pak. Kan ini bakal bermanfaat banget nih menjadi tips and trick menjadi maba gitu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari terlebih dahulu yaitu, sebelum kita menjadi maba, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Baik, jadi saya bicara dulu berkaitan dengan apa bedanya maba mahasiswa dengan siswa ya. Jadi kalau namanya yang saya diajarkan oleh dosen-dosen saya itu namanya tingkatan siswa paling tinggi itu ya mahasiswa. Jadi tidak ada di atas mahasiswa lagi gitu ya. Jadi makanya apa bedanya dengan siswa ya teman-teman SMA ini, mahasiswa itu harus aktif yang pertama. Yang kedua juga mindset itu sudah perlu diperbaiki. Jadi antara mindset teman-teman sekolah di SMA, di SMP itu dengan sudah menjadi mahasiswa itu sudah beda gitu ya. Jadi kita harus aktif. Yang butuh itu panjenengan, bukan kami dari dosen gitu ya. Jadi kembangkan potensimu. Jadi kalau menurut saya kuliah itu bukan hanya sekedar kita belajar teori di kelas gitu ya, tetapi itu merupakan juga suatu pembentukan karakter gitu ya. Jadi mengembangkan diri kamu itu bagaimana nantinya mempunyai skill gitu ya. Jadi mohon maaf ya, enggak cuma kuliah pulang gitu ya. Ya mohon maaf kalau cuma kuliah pulang ya kita enggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi saya dari awal jadi mahasiswa pun saya juga sudah aktif di organisasi ya. Kemudian ketika saya keluar jadi mahasiswa saya sudah juga bergelut di dunia profesi saya gitu. Jadi apa yang perlu disiapkan ya, terus terang ya, kamu harus tahu nanti kuliah itu mau jadi apa dulu. Jadi jangan sampai kamu itu kuliah hanya sekedar kuliah gitu ya. Itu sangat rugi karena apa? Oke, kalau materi bisa kita cari, kita ganti ya. Tapi kalau waktu itu kan kita tidak bisa membeli gitu. Jadi makanya khusus untuk teman-teman siswa ya, jadi persiapkan ketika nanti kamu mau jadi apa. Misalnya kamu mau jadi guru ya, kamu ambil pendidikan gitu ya. Misalnya guru SD ya, pendidikan guru SD, tapi kan ada profesinya, ada PPG-nya gitu ya. Jadi tidak cukup untuk sarjana strata 1 itu tidak cukup menurut saya gitu ya. Mohon maaf kalau kita cuma lulusan dari S1 pun ya, mohon maaf kita tidak bisa mempunyai daya saing yang kuat. Sedangkan kita di luar sana kita berhadapan dengan kampus-kampus yang lebih besar gitu ya, lebih ternama, tapi insya Allah kami tidak minder berkaitan apapun itu ya. Jadi kita memang bersaing secara sehat, mengembangkan potensi, mengembangkan integritas, membangun integritas itu paling penting gitu ya. Percuma kalau kita secara kecerdasan intelektual tinggi tetapi secara integritas kita juga tidak diimbangi ya. Karena menurut saya ada 3 poin di pendidikan ya. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual yang kita harus asah ya, tapi yang kedua ada kecerdasan emosional ya. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spiritual ya. Jadi 3 poin ini harus kita asah terus-menerus dan sampai kapanpun kita nanti menjadi suatu profesi, seorang profesi yang hebat dan berkredibel gitu ya. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, apa yang perlu teman-teman persiapkan ya sebagai mahasiswa baru, seperti yang dikatakan Bapak Rizal tadi, kalau sebagai siswa dan sebagai mahasiswa itu tuh beda sekali. Mungkin katanya sama ya, kita sama-sama belajar, tapi itu tuh berbeda karena jujur waktu pertama kali saya masuk kuliah,
banyak banget istilah-istilah yang saya kurang ketahui. Jadi apa yang teman-teman harus persiapkan? Nah, teman-teman mulai untuk mencari tahu tentang jurusan yang teman-teman geluti gitu. Apa sih ada apa aja di jurusan teman-teman gitu. Sehingga nanti kalau masuk itu nggak akan terlalu kaget karena sudah tahu gitu. Oke. Jadi kita harus nentuin tujuan kita terlebih dahulu gitu ya. Iya. Terus kalau nanti kan kita masuk ke dunia perkuliahan, otomatis orang-orang yang kita temui itu bakal baru lagi kan. Terus apakah sangat penting bagi kita untuk mencari teman atau menambah relasi saat kita masuk ke dunia perkuliahan? Iya, ini yang menjadi PR besar di negara kita ya. Jadi apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Masalah relasi ini menurut saya ini juga poin penting ya. Selain tadi ya, kita mohon maaf kalau masalah privilege itu kan kita dilahirkan dari keluarga apapun itu kan mohon maaf kita tidak bisa menentukan gitu ya. Tapi jangan menyalahkan keadaan ya. Mohon maaf. Misalnya ada siswa atau mahasiswa siapapun itu, Pak saya dilahirkan keluarga yang miskin, mohon maaf ya. Tapi itu jangan menjadi sebuah halangan gitu ya. Jadi percuma kalau orang yang punya privilege, orang tua yang punya jabatan ataupun kaya dan mampu gitu ya, tetapi tidak bisa memanfaatkan, percuma. Tapi juga tidak memungkinkan bagi teman-teman ya yang mohon maaf secara finansial serba terbatas cukup ya, tapi tidak bisa sukses juga jangan untuk menyalahkan keadaan menurut saya, dan itu menjadi poin plus ketika nanti kita bisa melewati semua halangan itu gitu ya. Jadi saya pun dulu juga menjadi seorang mahasiswa ya, saya dididik orang tua saya ya keras Mas. Jadi nggak ada namanya kita main-main heboh gitu, nggak ada ya. Kita dibatasi, uang saku dibatasi, cukup nggak cukup ya, suka nggak suka, senang tidak senang ya harus cukup untuk kuliah gitu. Jadi relasi ini kita juga harus kedepankan, prioritaskan, karena juga selain itu selain tadi ya privilege, kemudian skill itu ya, relasi ini juga poin plus ketika nanti kita mendapat pekerjaan ataupun mendapatkan rezeki ya lewat pekerjaan itu. Kadang Tuhan itu kan memberikan tidak langsung kepada kita tapi lewat teman-teman kita. Makanya bagi saya pun orang hukum dan saya tidak ada juga saya batasi teman saya juga cuma orang hukum, enggak. Saya bahkan ada teman yang dari teknik, ada teman dari arsitek, dari manapun itu saya tidak akan batasi, karena saya kira ilmu itu ini bedanya di ilmu perkuliahan ya. Jadi semakin Anda melihat sudut pandang ilmu itu semakin banyak, artinya itu semakin bagus secara keilmuan, secara keprofesian, profesionalitas profesi itu semakin bagus. Jadi relasi ini ya harus dibentuk mulai dari sekarang. Jadi mulai kuliah itu harus dibentuk hubungan dengan kampus-kampus lain, itu kampus negeri, karena kami kan dosen-dosen ini juga dari kampus-kampus di luar gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi mahasiswa ini harus aktif juga. Jadi bukan, mohon maaf kalau di SMA ini kan mohon maaf siswa kalau nggak dipupuk gurunya kan nggak ini ya. Nah, kalau kita di kuliah nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau di kuliah itu ya harus kamu yang aktif, kamu butuh apa silahkan monggo, kita bisa menyediakan gitu ya. Itu jadi harus proaktif, itu menurut saya. Kalau menurut saya penting banget, karena banyak sekali ya kayak teman-teman itu mendapatkan kayak info-info beasiswa, kemudian info-info kegiatan gitu ya, kegiatan volunteer yang nambah pengalaman itu tuh bisa dari teman gitu. Jadi itu kenapa relasi itu penting banget, karena kayak seperti yang dibilang Pak Rizal tadi juga, banyak banget kayak kesempatan yang bisa kita dapat itu tuh dari teman malahan. Terus kan masih banyak maba-maba yang mungkin agak takut nih kalau habis masuk ospek gitu. Kira-kira apakah ospek yang dilaksanakan untuk maba itu dapat membantu dalam hal akademis mahasiswa seperti itu? Iya, yang jelas ospek atau namanya kalau di kampus kami ini PKKMB ya. Jadi PKKMB ini kita membentuk bukan hanya, kalau mohon maaf kalau zaman dulu mungkin ada kakak senior yang istilahnya senioritas itu tinggi, tapi tidak memungkinkan Mas. Masalah senioritas itu kita sebagai junior, kadang saya juga dengan senior saya akan hormat gitu ya, tapi bukan artinya kita tidak menyalahi undang-undang ya. Artinya makanya di kampus itu ada
lembaga ini ya apa namanya yang diwajibkan oleh kementerian itu ya, Kementerian Pendidikan, Saintek itu menangani masalah mohon maaf pelecehan seksual ketika terjadi sewaktu-waktu di acara ospek atau PKKMB ataupun kegiatan aktivitas mahasiswa yang lain gitu ya. Makanya kalau kami sih untuk ospek kali ini atau kedepannya ya, saya kira di kampus manapun tidak mengedepankan masalah apa namanya fisik atau apapun, tapi kita lebih membangun karakter sumber daya manusia yang bagaimana yang kuat ya. Kalau di kami ya sesuai dengan visi misi prodi kami atau universitas ya, adaptif, kreatif dan mandiri. Nah, artinya kita membangun apa namanya di materi-materi yang kita berikan di ospek itu ya, kita membangun karakter pribadi seseorang ya, menjadi karakter yang pengennya yang ini ya, yang profesional, kemudian yang punya integritas tinggi, kemudian yang hal-hal kecil berkaitan dengan attitude itu harus apa namanya harus dikedepankan gitu ya. Karena bagi saya tadi percuma kalau kita punya kemampuan intelektual yang tinggi tapi kita tidak punya attitude, dan itu artinya membatasi relasi kita ya, itu kalau menurut saya, Mas. Kalau menurut saya pribadi pentingnya atau enggak kepada akademis ya, ini tuh lebih kepada membantu kita untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Ini tuh bisa jadi salah satu cara untuk kita mempersiapkan diri sebagai maba. Karena kan kalau pengalaman saya sendiri ya di PKKMB di Universitas Bung Karno kan banyak game-game seru juga. Terus kita juga dibekali dengan materi-materi, terus kayak tur kampus dan sebagainya. Nah itu bisa jadi salah satu cara untuk kita beradaptasi. Bukan penting enggaknya buat akademis, tapi ini bisa jadi salah satu cara kita untuk beradaptasi seperti itu. Terus kan bagaimana cara kita ngadepin culture shock atau kaget gitu dari kalau di SMA sama di kuliah kan otomatis kebiasaannya udah beda, lingkungannya beda, cara belajarnya juga beda. Cara menghadapi culture shocknya itu gimana? Ya, ini kebetulan terjadi pada adik saya sendiri ya, ini contoh pengalaman pribadi ya. Jadi adik saya waktu menjadi mahasiswa di Semarang di Undip itu sakit-sakitan gitu Mas selama berbulan-bulan. Nah, saya mengatakan membimbing kepada adik saya ini apa namanya, kamu harus berani gitu ya. Kamu harus menghadapi apapun itu gitu, karena kami merantau di Semarang itu juga tanpa saudara sanak gitu ya, enggak kenal lingkungan, dan kita itu tadi yang jenengan katakan ya, ada culture shock gitu ya, karena kita dekat dengan orang tua berpuluh-puluh tahun ya, kemudian kita dilepaskan begitu saja dan kita harus mandiri gitu ya. Justru itu tantangannya Mas. Memang kalau saya cerita zaman saya merantau ini ya agak merinding, menangis gitu ya, karena apa ya, karena ini ya, karena perjuangan itu kalau di perjalanan itu ya apa namanya, saya menangis ya, karena memang pada waktu itu berat gitu ya. Pada waktu itu apa namanya, sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa bayangkan pada waktu itu gitu. Tetapi kita harus hadapi, dan kita harus kalau kita mau sukses ya, kita harus apa namanya, kita harus berjuang gitu. Mohon maaf ya. Ya jadi kita harus berjuang, kita harus menghadapi apapun resikonya gitu ya. Yang penting kita punya niat positif untuk membahagiakan keluarga ya, untuk nanti kedepannya kita mau menjadi apa ya. Jadi ya kalau kita mau berjuang ya pasti, walaupun gini, saya dulu bukan siswa yang pintar terus terang ya, saya bukan siswa yang punya ranking di atas gitu ya, saya ranking pun 3 dari bawah gitu ya, tetapi saya punya keinginan besar berkaitan dengan potensi diri saya ya. Saya selain jadi dosen juga kemarin habis dilantik menjadi notaris gitu ya. Jadi ini perlu hal ini perlu saya tularkan ke teman-teman bahwasanya itu tadi ya. Jadi kuliah itu sudah mau membangun mindset ya. Sejak kamu mengambil prodi itu kamu udah membangun mindsetmu. Kamu mau kemana? Besok mau jadi apa? Dan yang menentukan itu kamu, bukan orang tua gitu ya. Orang tua itu hanya mendukung, guru hanya mendukung, dan dosen juga sama gitu ya. Tapi yang menentukan pilihan hidup itu ya ini ya pilihanmu sendiri gitu ya. Jadi kamu harus aktif dan kamu harus itu tadi ya, berjuang apapun bagaimanapun ini ya dihadapi gitu. Jadi enggak kalau
caranya bagaimana, mungkin kita punya cara masing-masing dalam membangun mood ya. Misalnya kalau saya dengan lagu misalnya gitu ya, kalau zaman dulu dengan lagu gitu, kita butuh suasana yang tenang gitu ya, kita harus di tempat seperti itulah. Tapi itu kembali ke pribadi panjenengan sendiri-sendiri, mau untuk menangkan itu seperti apa, itu yang tahu hati nurani kita masing-masing gitu. Kalau menurut saya itu kembali ke pribadi masing-masing gitu. Kalau ditanya bagaimana cara menghadapi culture shock, sama seperti yang disampaikan Pak Rizal ya, setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk menghadapi culture shock kita gitu. Karena itu kan salah satu bentuk kita beradaptasi ya, karena semua orang kan pasti kaget di awal dulu. Nah jadi caranya bagaimana, kalau menurut saya diterima kemudian dihadapi, kayak ya dijalani aja gitu. Karena kan ini hanya masalah waktu gitu. Karena culture shock itu kan biasanya hanya di awal-awal saja. Nanti kalau udah dijalani ya udah biasa gitu kan. Sama ini sih, kalau dari saya sendiri ya, culture shock yang saya rasakan tuh adalah di kuliah itu tuh beda banget dari SMA, karena kita mau mengerjakan tugas atau enggak, kita mau belajar atau enggak, itu tuh tergantung dari diri kita. Dosen itu tidak mengingatkan, beda sama SMA kan, kayak SMA tuh kalau kita nggak mengerjakan tugas, guru menegur dan lain sebagainya. Tapi kalau di kuliah itu enggak, kita benar-benar berjuang dengan diri kita sendiri gitu. Tadi kan Bapak juga menyebutkan kalau kita itu harus mulai aktif saat masuk dunia perkuliahan. Bagaimana sih caranya untuk aktif bertanya dan berdiskusi di kelas tanpa merasa minder atau malu gitu? Saya selalu mengedepankan kepada mahasiswa saya itu, jangan kamu takut salah ya, dan jangan kamu merasa benar, intinya itu ya, kita sama-sama belajar. Jadi bagaimana caranya ya, kita harus banyak membaca referensi ya, buku, jurnal, penelitian, kasus-kasus gitu ya. Kalau di prodi kami kan selalu upgrade, tiap harinya itu selalu upgrade gitu. Makanya kita harus suka tidak suka, mau tidak mau ya harus upgrade kasus-kasus apa yang mau kita bedah dan kita analisis gitu ya. Jadi kalau ditanya berkaitan dengan keaktifan tadi ya, jadi bukan hanya aktif secara ini ya, tapi kalau masalah aktif itu kan saya dulu juga menjadi mahasiswa ya minder gitu ya, di hadapan dosen, di hadapan teman-teman banyak, misalnya kelasnya satu kelas lebih dari 50 orang gitu ya. Tetapi itu harus kita latih gitu ya. Makanya ini peran dosen itu pentingnya di situ gitu ya. Dan saya mengedepankan kepada mahasiswa saya untuk kamu jangan takut salah, kamu jangan takut ini. Yang penting kamu selalu bertanya gitu. Kamu aktif itu bertanya dulu ya. Kalau nggak tahu bertanya, kalau ada kekeliruan kita evaluasi masing-masing gitu ya. Kita evaluasi bersama maksudnya. Jadi keaktifan itu nomor satu gitu. Selain masalah mau salah atau benar itu urusan terakhir nanti. Yang penting kita aktif dulu dan perbanyak baca jurnal dan referensi buku-buku yang lain gitu. Kalau untuk mengatasi minder, yang pasti teman-teman tuh harus siapin materi apa yang akan disampaikan di kelas gitu. Kayak misal hari ini materinya ini, berarti satu hari sebelumnya teman-teman tuh harus udah baca-baca dulu. Jadi ketika materinya tuh diajarkan, teman-teman nggak akan ngerasa minder. Terus mungkin ini nggak make sense, tapi ini tuh efektif menurut saya, yaitu duduk di depan. Karena kan kita tuh kadang tuh takut dengan pandangan orang ya. Padahal sebenarnya orang tuh juga nggak peduli dengan kita, tapi kadang kita tuh takut sama pandangan orang. Jadi dengan kita duduk di depan, kita nggak akan ngeliat orang lain, karena kita di depan. Tapi beda kalau kita duduk di belakang, pasti kita akan nunggu orang-orang bertanya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Terus saya juga ingin bertanya, tuh kira-kira seberapa penting sih bagi kita untuk masuk ke dalam suatu organisasi atau UKM yang ada di kampus? Iya. Ini menarik menjadi sebuah PR kita ya, sebagai seorang yang peduli di dunia pendidikan ya, karena organisasi itu kamu jangan melihat dari banyak perdebatan atau apapunnya itu, tapi dari situlah kita akan belajar bagaimana cara manajemen waktu gitu ya, manajemen sumber daya manusia anggota kita kalau kita sebagai pemimpin gitu ya. Kemudian kita bisa
punya pengalaman mengadakan atau mengkonsep suatu acara yang bagus itu seperti apa, yaitu ruangnya itu di UKM itu, di organisasi itu ya. Jadi makanya mahasiswa yang, mohon maaf tadi saya katakan lagi, kalau cuma kuliah pulang ya mohon maaf ya, cuma dapat gelar gitu ya, dapat satu lembar ijazah itu, tapi tidak dapat skill-skill seperti itu. Dan terus terang saja tuntutan pekerjaan ke depan ini semakin kompleks ya. Contohnya enggak usah jauh-jauh, saya sebagai dosen gitu ya, saya bukan hanya bisa untuk mengajar, kemudian tridharma ya. Kalau kita kan sesuai undang-undang itu ada tridharma ya, kita harus wajib melakukan setiap 6 semester itu penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan yang satu lagi pengabdian gitu ya. Jadi selain tridharma itu ya kita dituntut untuk gimana caranya mencari mahasiswa, mengembangkan potensi kita, kemudian seperti ini podcast seperti ini kita harus bisa, kemudian di dunia marketing juga kita harus bisa, kemudian menjadi panitia acara kampus juga harus bisa. Nah ini penting karena bukan hanya untuk pribadi kita, tapi ya juga ke depan kita, masa depan kita gitu. Itu menurut saya, Mas. Kalau ditanya organisasi atau UKM itu penting atau enggak, menurut saya sendiri itu penting banget. Karena di organisasi itu kan teman-teman diajarin buat courage ya, buat berani gitu. Terus juga banyak banget diajarin sama leadership. Dimana aku yakin banget teman-teman di SMA tuh sudah sering sekali melakukan presentasi. Nah, dan di kuliah presentasi itu juga banyak sekali dilakukan. Dan kadang tuh ada teman-teman dari aku sendiri ya, karena aku dulu juga backgroundnya aku sering ikut organisasi. Itu beda banget. Sedikit cerita, aku SMP itu tuh tidak ikut organisasi sama sekali. Dan aku tuh tidak aktif itu ya. Jadi itu tuh juga sedikit ngaruh ke akademik, karena aku jadi malu bertanya. Kemudian dari presentasi aku juga kurang lancar. Nah tapi ketika mulai ikut ke organisasi, ini tuh melatih leadership aku sendiri, melatih bagaimana aku berbicara, bagaimana aku bersosialisasi dan sebagainya. Buat Bapak dan Kakak, kira-kira ada pesan nggak bagi maba yang akan mulai masuk ke dunia perkuliahan tahun ini gitu? Ya, kalau pesan saya satu ya, jadi itu tadi ya, harus dipersiapkan. Kamu mengambil jurusan A, B, C atau D itu harus tahu nanti kamu mau bekerja di mana, mau jadi apa, dan tidak cukup kamu untuk punya lulusan strata 1 gitu ya. Kamu harus mempersiapkan setelah itu cari program studi yang punya profesi ya, misalnya contohnya ya di hukum bisnis ini nanti mau jadi advokat, ada pelatihan pendidikan pelatihan advokat, kemudian ujian baru dapat kartu tanda anggota dan bisa praktek untuk bersidang. Selain itu juga kita bisa masuk di instansi pemerintah ataupun swasta ya. Kemudian kita juga bisa melanjutkan studi kita menjadi misalnya kalau saya di kenotariatan gitu ya, menjadi notaris gitu. Kemudian kita juga masih bisa lagi dapat keuntungan ketika kita ada pemerintah mengadakan tes calon hakim, jaksa itu kan kita bisa ikut juga. Jadi nah seperti itulah yang harapan kami untuk para maba ataupun para siswa yang mau masuk di dunia kampus. Jadi kamu harus mempersiapkan ketika kamu misalnya kamu ambil psikologi, nanti besok jadi psikolog gitu ya. Kemudian kamu ambil akuntansi, kamu mau jadi akuntan misalnya, seperti itu. Selain itu juga kamu bisa melamar di pekerjaan instansi pemerintah atau swasta yang lain gitu. Jadi kamu harus mempersiapkan itu, dan itu harus di mindset di alam bawah sadar kita mulai dari sejak kita sudah lulus di SMA ini, kemudian kita mau masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi kuliah itu bukan hanya sekedar kuliah, tetapi kita sudah tahu arahnya ya. Jadi kita misalnya melompat dari rel arah kita itu tadi, kita akan kembali lagi ke rel kita karena kita sudah menanamkan itu ya. Jadi kalau saya dulu ya, ini tips bagi teman-teman ya, saya dulu kalau punya cita-cita itu saya tulis itu ya di kertas, dan saya tempelkan di langit-langit kamar saya ya. Dan ketika saya bangun saya ingat ya, saya harus berjalan kemana itu saya ingat, selalu ingat. Dan
Itu sejak saat tahun 2010 saya ambil di prodi ilmu hukum ya di Universitas Negeri Semarang gitu ya, itu saya sudah mau jadi apa itu saya sudah tahu gitu, dan itu harus butuh. Jadi dunia pendidikan itu investasi jangka panjang Mas, tidak bisa kita nikmati, mohon maaf ya, seperti dagang gitu, seperti usaha ya, misalnya kita punya modal 1 juta kita harus untung 500.000, tidak bisa. Kalau di pendidikan itu kan kita harus menikmatinya jangka panjang sampai kita tua nanti, sampai kelak kita punya anak dan apa namanya akhir hayat gitu ya. Jadi di pendidikan ini memang butuh proses dan perjuangan yang panjang ya. Contohnya saya kuliah dari 2010 dan sampai sekarang 2025 saya baru bisa menikmati, dan itu yang menjadi yang saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa saya untuk selalu konsisten dan menjaga semangat itu penting ya. Jadi menggebu-gebu itu juga nggak bagus, tapi juga lokro di depan itu juga nggak bagus. Yang penting semangat stabil ya. Jadi yang menjadi PR-mu itu tadi, cita-citamu yang besar itu apa. Kalau cita-cita itu harus bermimpi, itu harus besar, yang harus sampai badan itu gemetar. Kalau nggak gemetar itu bukan cita-cita, itu namanya cuma ini ya, cuma angan-angan gitu ya. Tapi kalau cita-cita itu harus yang bikin badan itu gemetar, bikin kamu menceritakan nanti historimu ya, menceritakan apa itu tadi latar belakangmu, perjuanganmu itu kamu sampai menangis ya. Sama kayak saya tadi ya, menceritakan perjuangan saya itu saya sampai menangis Mas, karena waktu itu ya memang saya dibatasi orang tua gitu, dan orang tua saya keras gitu ya. Nah itu kalau menurut saya itu Mas. Kalau pesan dari saya untuk teman-teman maba, tetap semangat karena di sini perjalanan kalian baru dimulai. Keterima ke universitas tuh bukan akhir dari segalanya, tapi disitulah perjalanan kalian baru dimulai. Kemudian banyak relasi, dan ini juga sering banget disampaikan oleh sama dosen-dosen saya di program studi hukum bisnis, kalau nilai itu tuh bukan segalanya, tapi bagaimana teman-teman berproses, nah itu adalah yang segalanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang pertama-tama kita lakukan sebelum menjadi maba yaitu menentukan arah tujuan kita itu mau kemana. Terus saat udah menjadi maba, kita itu harus berani dan pantang menyerah, serta kita harus turut serta aktif dan menambah relasi dalam dunia perkuliahan, seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih untuk Bapak dan Kakak, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Oh iya, buat Sobat Esamo semuanya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube Esamo Mojolaban supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.